Ketika idealis digambarkan sebagai sebuah penderitaan, kemudian realistis dianggap sebagai sebuah pilihan-pilihan yang menukar prinsip. Nah, inilah sebenarnya yang menjadikan rancu. Banyak orang menolak eksistensi bahwa ketika seseorang bermain media sosial, ketika seorang aktivis bermain TikTok itu menjadi tanda kutip gitu kan, kamu kok alay banget sih begitu, dan segala macam. Ketika seseorang mulai membuat konten setiap hari agar dikenal dan lain segala macam, itu dianggap dia kamu itu nggak idealis karena kamu mulai mengikuti arus utama yang dilakukan semua orang. Nah, ada dua pembahasan atau ada dua poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kehidupan sekarang, dunia maya sekarang seperti media sosial dan lain segala macam, itu tidak lagi menjadi sekedar maya. Ini bahkan menjadi lebih nyata daripada kehidupan nyata yang ada. Karena apa yang terjadi di dunia maya itu berimpact luar biasa terhadap kehidupan di dunia nyata. Kalau dulu kan mungkin media sosial sekedar untuk berbagi kabar, hiburan dan segala macam. Kalau sekarang justru media sosial menjadi alat propaganda. Ya betul, tempat orang berjual beli. Apakah itu tidak berimpact? Banyak orang yang kaya dari media sosial dan segala macam, itu kan berimpact terhadap kehidupan nyatanya, sehingga kita tidak lagi bisa menampilkan bahwa aku menolak media sosial, aku menolak eksistensi karena aku idealis. Itu bagi saya sah-sah saja ketika ada orang beranggapan demikian, dengan catatan orang itu memang benar-benar menolak eksistensi karena idealis, bukan karena kalah dalam persaingan. Jangan sampai seseorang menjadikan alibi bahwa aku ini idealis karena dia sebenarnya tidak mampu bikin konten. Ini kan rancu gitu, ketika kamu kalah dalam sebuah permainan sepak bola terus kamu bilang aku idealis kok dengan tidak ikut bertanding. Kecuali memang kamu gak suka sepak bola, oke gitu kan. Tapi toh masih main media sosial, toh masih ini dan segala macam. Nah, ini yang harus dipahami terkhusus oleh mahasiswa ataupun para aktivis. Mungkin sudah saatnya kita memperbaiki kanal pribadi, bikin YouTube dan segala macam, untuk ikut meramaikan media sosial. Eksis itu menurut saya nggak masalah. Jadi populer itu nggak apa-apa kok. Terkenal oleh banyak orang itu nggak apa-apa, asal dengan cara yang dalam tanda kutip masih baik gitu kan. Kita bayangkan kalau para nabi kita, rasul kita dulu tidak populer, tidak terkenal, apa ada orang yang mau ngikutin mereka? Sama dengan teman-teman pergerakan, aktivis dan lain segala macam yang mungkin punya segudang ilmu pengetahuan, punya rangkaian pemikiran yang bisa berimpact terhadap orang banyak, tapi ketika dia tidak dikenal, gagasannya tidak disebarkan, maka siapa yang akan bisa mengakses pikiran itu gitu. Tujuannya orang dikenal, populer kan sebenarnya agar dia bisa membagikan gagasan. Kita sering mencibir orang-orang influencer yang sehari-hari cuman berbagi makan pentol atau berbagi gerobak rumah dan lain segala macam. Tapi di sisi lain kita tidak mau ikut membuat konten-konten yang menurut kita adalah konten baik, berpendidikan dan segala macam. Kendati justru sekedar mencibir, itu jelek. Ya kalau itu jelek, kamu buat dong yang bagus agar bisa seimbang. Jangan selalu menjadikan kata idealis untuk menyembunyikan kekalahan kita dalam persaingan media sosial.